Populi Center bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia atau IP mengadakan diskusi media akhir tahun. Dan Pak Daniel, ini masih di sana. Baik, diskusi yang mengambil tema evaluasi politik dan demokrasi 2015 menuju keseimbangan baru tersebut diadakan hari Rabu 16 Desember 2015 di Restoran Pulau 2, Jakarta Pusat. Ruang politik nasional itu yang mestinya dari pemerintah itu cukup menggunakan suatu kajian. Misalnya kalau kita lihat dari yang menjadi pembicara adalah Profesor Dr. Syamsuddin Haris, peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Dr. Ali Munhanif, pengamat politik Islam UIN, Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem, Daniel Zukron, Komisioner Bawaslu, Dr. Kusrido Ambardi, Kadep Ilmu Komunikasi UGM, Direktur Eksekutif LSI. Sebagai moderator adalah Nona Evita, peneliti Populi Center. Kita punya cabang di banyak daerah, di mana berkumpul ilmuwan politik. Menyelenggarakan pilkada, baik dalam rangkaian struktur penyelenggara yang hierarkis maupun kontrol terhadap kemandirian penyelenggara pilkada. Jadi efisiensi, yang kedua efektivitas penyelenggaraan pilkada oleh badan penyelenggara, dan yang terakhir adalah menciptakan pemilu kongruen antara pemilu nasional dengan pemilu lokal dengan tujuan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan lokal di bawah kerangka sistem presidensialisme. Selain itu, ini yang terakhir juga catatan, masih terdapat beberapa persoalan yang bisa ditinjau dari dua sudut. Yang pertama proses pemilunya yang masih menyisakan masalah. Yang kedua adalah hasil pemilunya. Kalau dari proses pemilunya, kita lihat 5 daerah itu ditunda karena proses sengketa pencalonan berkepanjangan akibat kerangka hukum kita yang tidak menyediakan desain penyelesaian sengketa atau electoral justice yang tegas dan jelas, serta memisahkan kewenangan antar instansi yang terlibat dengan spesifik. Nah, kita sudah melewati fase yang menjadi puncak. Kalau kurva ini adalah kurva, itu kurva terbaliknya sudah ada. Puncaknya sudah lewat ketika rakyat datang ke pemungutan suara. Jadi yang bisa membatalkan atau menganulir hasil pemilu adalah mahkamah atau pengadilan. Penyelenggara hanya memastikan hal-hal yang bersifat proses ini bisa nggak menjamin keutuhan hasil di tempat pemungutan suara. Paling banter kita akan berikan rekomendasi untuk pemungutan suara ulang ketika lokus deliktinya itu ada berdekatan dan tentunya itu tidak berjauhan jaraknya waktu. Setelah PAN keluar dan mau bergabung dengan pemerintahan, nah selesai jadinya presentasinya. Kalau seandainya itu unitnya partai, saya kira partai di Indonesia, sehingga kemudian itu bisa menjadi loh, ini apakah keseimbangan politik Indonesia ini mulai berubah, yang lama berpindah, yang lama itu berganti, sehingga kemudian yang baru itu berganti. Nah, di titik ini kita mencoba untuk menghubungannya dengan pilkada yang tadi disampaikan oleh Mbak Titi dengan Mas Daniel tadi. Jokowi itu adalah produk demokrasi yang itu mendaki dari tingkat kota, kemudian ke tingkat provinsi, dan setelah itu menjadi presiden. Nah, kalau seandainya pilkada serentak yang 264 itu menghasilkan produk-produk beberapa poin penting dari para pembicara antara lain, Pilkada Indonesia yang merupakan terbesar di dunia berjalan aman dan lancar. Perpecahan yang diduga akan terjadi akibat konstelasi politik adanya KMP dan KIH ternyata tidak terjadi. Menurut Titi Anggraini, Indonesia baru bisa menampilkan Pilkada Nasional tahun 2027. Barulah di situ bisa diadakan pilkada yang efisiensi. Sementara Kusrido Ambardi menyatakan bahwa bila pilkada bisa menghasilkan 10% saja pemimpin-pemimpin baru seperti Jokowi, ini akan sangat baik. Walaupun sistem otoriter sudah jatuh, Pak Harto sudah lewat, bahkan beliau sudah almarhum dan seterusnya. Bagi Jokowi memang tidak mudah. Tidak mungkin Jokowi mengubah semuanya dengan membalik telapak tangan.
tidak mungkin katakanlah ekonomi yang dikuasai asing itu tiba-tiba kita kuasai secara domestik. Nah, semua itu butuh waktu. Nah, saya menduga selama masa periode 5 tahun pertama Pak Jokowi akan mengalami hal ini, tarik menarik antara, kalau pakai bahasanya Mas Niko itu tadi, keseimbangan ya, tarik menarik antara kekuatan lama yang berbasiskan pada dinasti politik, yang berbasiskan pada premanisme, yang berbasiskan pada klik dan lain sebagainya, itu pada kekuatan yang sungguh-sungguh berbasiskan pada kedaulatan rakyat. Nah, itu butuh waktu. Selain catatan-catatan yang diberikan oleh Pak Bawaslu tadi, yakni bahwa terjadi laporan-laporan kecurangan, pelanggaran dan seterusnya, tapi secara keseluruhan memang sukses. Penetrasi konflik antara KMP dan KIH juga tidak terjadi, yang semula dibayangkan akan mewarnai bentuk koalisi pilkada, dan itu akan membelah bangsa ini menjadi dua kubu antara Jokowi dan oposisi di parlemen dan seterusnya. Nyata juga tidak terjadi. Nah, tapi di balik semua kesuksesan itu, saya mencatat bahwa aspek-aspek yang justru terabaikan dari pengamatan kita soal berdemokrasi adalah masih adanya sisa-sisa konflik di masa lalu yang bernuansa agama. Muncul intoleransi yang secara kasat mata bisa kita saksikan di ruang publik, sehingga tahun 2015 ini, meskipun kita mencatat menurunnya jumlah tingkat kekerasan dan konflik bernuansa agama di daerah, tetap saja terjadi. Yang pembakaran sejumlah gereja di Aceh, di Singkil, sebelum itu terjadi pembakaran rumah ibadah di masjid, tepatnya di Tolikara, Papua. Juga berbagai, katakanlah, ujaran-ujaran yang bermakna kebencian di ruang publik mengemuka di Indonesia. Nah, demikian reporter Nomangs.com TV, Nomi, melaporkan dari Senayan, Jakarta.